kita mengingat di zaman Nabi Muhammad SAW itu ada yang pernah membawa Bible ya. Kemudian Nabi SAW ada sahabat Nabi yang membawa Bible, dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kami untuk kami percaya kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi di dalam Bible itu kami pun tidak menolak apa kalau memang ada wahyu Allah datang kepada Yesus. Kami tidak menolak. Tapi masalahnya di dalam di dalam Bible, kami pun baca Bible, dan di dalam Bible memang ada pesan-pesan yang benar, Tetapi ketika kami membaca bahwa ini adalah ada yang kontradiksi nih dengan ayat Quran, misalnya mentuhankan manusia, Tuhan mati dibunuh oleh hambanya, Tuhan memakai kolor dan lain sebagainya. Ini yang tidak masuk akal bagi kami, itu kan, yang tidak sesuai dengan ajaran tauhid, tidak sesuai dengan ajaran Abrahamaik. Itu yang harus dipahami. Kami tidak menolak kalau memang ada wahyu Allah datang kepada Yesus, ada di dalam Bible. Tapi masalahnya itu ada yang kontradiksi yang tidak sesuai dengan ajaran Abrahamaik. Itu saya nggak mau banyak, itu aja. Silakan. Oke, maksud saya begini, ini yang saya tanya, Alkitab orang Kristen itu asli apa palsu? Atau setengah asli, setengah palsu? Palsu. Siapa yang bilang palsu tadi? Saya. Bang, siapa ini? Najah. Bang Najah ya? Najah apa itu? Nah, kalau palsu, kenapa masih dipertanyakan lagi gitu loh logikanya? Ya, kenapa masih dipertanyakan lagi? Seakan-akan ada keraguan. Kalau udah palsu ya udah gitu loh. Nggak usah dibahas. Contoh uang palsu ya udah. Karena di dalam Al-Quran kita itu memang dianjurkan untuk berdiskusi dengan lain agama. Sampai hari kiamat kita dianjurkan berdiskusi dengan lain agama, tetapi dengan cara yang santun dan akhlak. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Jadi berdiskusilah dengan orang-orang yang lain berbeda agama dengan kamu, cuma dengan santun. Karena kenapa? Ketika kita mengejek Tuhan mereka, ketika kita mengejek tidak ilmiah dalam mereferensikan apa yang mereka yakini, maka imbasnya, kata Allah, mereka akan mengejek Tuhan kita dengan tidak ilmiah juga. Dalam Al-Quran ayatnya, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbunallaha bidunil ilm. Jadi kalau kita mengejek Tuhan mereka dengan tidak ilmiah, maka mereka juga tidak akan ilmiah. Makanya standar diskusi kita dengan orang-orang yang lain agama itu selain dengan ilmiah, kita juga dengan santun, tidak ngotot-ngotot seperti tadi itu ya. Harus ilmiah. Sehingga ketika satu pembahasan belum selesai, kok lari ke pembahasan yang lain, itu gak seru ya. Diskusi itu satu masalah harus selesai, harus bisa dijawab, baru kita akan berbeda kepada pembahasan yang lain. Seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang begini ya. Kita pakai nalar bahwa itu tadi ada yang jawab juga bahwa Al-Qur'an mengoreksi ajaran agama Kristen. Begitu kan? Benar nggak? Al-Quran mengoreksi Alkitabnya orang Kristen. Kok mengoreksi? Bahasanya mengoreksi ya? Maksudnya yang salah itu dibenerin di Quran gitu loh. Ya, terus lanjut. Boleh terus, coba lanjut dulu, maksudnya kemana arahnya? Terus Al-Quran ada ya kan? Al-Quran ada membicarakan tentang iman Kristen gitu kan? Membicarakan iman Kristen. Ya, siap. Terus menyatakan bahwa orang Kristen itu salah gitu kan? Oke, ya.
Udah sampai di situ aja. Berarti saya mau katakan Alkitab salah, Quran yang benar. Benar nggak? Betul. Terus? Izinkan saya bertanya. Oke, siap. Oke. Apakah kitab yang diberikan kepada Musa dengan kitab yang diberikan Musa atau Isa? Musa, Taurat. Torah maksudnya. Iya, lanjut. Ya. Terus? Apakah kitab yang diberikan Tuhan kepada Musa dengan kitab yang diberikan Tuhan kepada Muhammad adalah Tuhan yang sama? Ya, Tuhan yang sama. Kemudian? Apakah Tuhannya Terus pertanyaannya? Apakah Tuhannya Musa namanya Allah? Ya, betul. Allah apa manggilnya Allah apa Elohim? Yahweh lah gitulah. Ya, terus lanjut. Bukan Allah apa Elohim? Yahweh. Nah, Ya, lanjut. Musa nggak pernah bilang Yahweh. Terus apa maksudnya? Lanjut. Yaitu, apakah Tuhannya? Terus intinya pertanyaannya? Pertanyaan saya, apakah Musa pernah menyebut nama Allah atau Elohim? Musa nyebut Elohim apa Allah? Kalau data yang sampean temukan, Musa memanggil Elohim seperti itu. Ya. Di dalam kitab atau dalam buku? Torah. Buku apa? Taurat. Jadi kitab Taurat yang sampean punya Taurat apa? Begini Samuel, begini Samuel. Kalau Allah itu ilah itu dalam bahasa Arab, oke. Eloh itu adalah dalam bahasa berbeda, tapi tujuannya adalah sama. Terus gimana? Ilah itu bahasa Arab. Allah, ilah. Dan intinya kan maksudnya sama kan? Nah, itu adalah bahasa Ibrani. Tapi maksudnya apa? Istilahnya Yesus apa Isa, Moses apa Musa. Itu poinnya apa sih? Abraham, Ibrahim. Terus apa? Konteksnya apa? Konteksnya apa? sama, Coba. Kan? Konteksnya. Nah, terus konteksnya apa? Konteksnya mau mensejajarkan misalkan yang benar Yesus apa Isa? Coba kalau ditanya kayak gitu, yang mana yang benar? Atau Iso? Atau Yesua, mana yang benar? Ini kan membahas masalah sesuatu hal istilah-istilah doang kan? Tapi yang penting adalah yang dituju itu sama nggak sih kan itu? Yesus dengan Isa itu tujuan yang mana? Orang yang sama tuh bukan kan gitu? Tuhan yang dengan Allah, dengan Elohim, atau mungkin dengan Yahweh, itu adalah apakah Tuhan yang sama? Apa hanya penyebutan aja yang berbeda? Kenapa dibahas dengan masalah istilah? Kok ribut masalah istilah? Orang Ibrani sama orang Arab aja nggak ribut kok masalah itu. Nah, coba maksudnya apa poinnya? Saya jelasin ya. Elohim, makanya ini kan yang kita sering permasalahkan tuh ini. Bahkan Malaysia mempermasalahkan ini. Gugatannya ditolak sekarang tentang nama Allah. Iya, karena itu asalnya dari bahasa Arab. Iya, silakan. Itu setara dengan Eloah dalam bahasa Aramik, setara dengan Allah dalam bahasa Arab. Cek sendiri nanti ada itu namanya YouTube-nya siapa itu, ada orang Palestina, dia bercerita tentang bahwa orang Kristen Arab itu wajar bilang alhamdulillah, insya Allah, gitu loh. Karena Allah itu bukan nama tetapi jabatan. Setaranya Elohim, Eloah, Allah itu setara. Begitu. Silakan. Dalam Al-Quran Allah tuh berfirman innani annallaha la ilaha illa anna, kan gitu. Sesungguhnya aku adalah Allah. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa anna. Tidak ada Tuhan kecuali aku, kata. Nah itu. Jadi memang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, sudah menyebutkan sendiri Tuhan kami itu adalah Allah. Innani annallaha
La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Clear ya kalau dalam Al-Quran. Begitu Samuel. Makanya Orang Indonesia ya, orang Indonesia saja membaca lafal Allah kan Allah. Allah itu kan bahasa Arab, penyebutan orang Arab Allah. iya ya. Kalau di sini kan ada Allah. Ganti-gantian. Ya, terus Ini yang saya maksud, Oke. bahwa kata Elohim itu setara dengan Eloah, setara dengan Allah. Dan di dalam Yahudi, Elohim itu artinya Tuhan. Bukan nama, tapi jabatan. Begitu. Carilah. Elohim itu kan, ini kan satu rumpun ya, Elohim. Bahasa apanya? Aramaiknya Ini mesti gua Eloah. masuk kayak gini. Bahasa Arabnya Allah. Gini. Apa Oke, ya? Bang. Gak ada pembahasan yang lebih seru lah. Cuma satu nama Tuhan itu Samuel. Ada 7 nama kudus Tuhan. Elohim salah satunya. Yod-Veh-Vaveh salah Elohim duanya. bukan nama. Salah Elohim. tiganya. Elohim bukan nama. Aduh, kata kekristenan. Kata Yahudi itu Elohim. nama. Cari, bukan nama Elohim. Elohim itu jabatan. Mendata aja ya. Mendata aja. Hah? Yuk buka. Mendata. Di Taurat ya, di Taurat Ya, di itu Taurat ada Yahudi, kata di Taurat Yahudi bahasa Ibrani. al-waqi. Di kitab Taurat itu ada kata al-waqi. Al-waqi itu Allah juga loh maksudnya. Cuma penyebutan sifatnya di sana. Ya. Rabbinic Judaism consider berapa? 1. 7 names of God in Judaism, so holy. That once written, they should not be erased. Jadi ketika sudah ditulis nggak boleh dihapus. Pertama Yod-Veh-Vaveh, kedua Eloah, ketiga Elohim, Shaddai, Ehyeh, Zevayot. Ya ini ya, Zevayot yang terakhir. Ini ada di mana? Zebaot. Ini Zebaot bacanya. Bacanya Zebaot. Tergantung lu Yahudi Timur atau Barat. Netorah, Iya. Yesterday, Hatorah 6 nomor 2. Ada 7 Samuel. Itu bukan masalah begitu, Bos. Bukan masalah begitu. Bre, sekarang posisinya begini. Tahu nggak sih Yod-Veh-Vaveh itu artinya apa? Nah, itulah. Tidak dapat tertulis tapi tidak terucap. Jangan engkau menyebut nama Yod-Veh-Vaveh. Allah, lu mau-maunya aja jadi bego-begoin Yahudi. Yahudi tahu cara bacanya. Gua aja bisa kok, kasih nih ikutnya, gua bisa bacanya. Astagfirullahaladzim, bukan begitu maksudnya. Bukan Enggak, begitu. sekarang gini maksudnya, tahu artinya enggak sih? Gua bukan nanya pelafalannya, tahu artinya enggak? Sekarang begini intinya, setiap kata Yod-Veh-Vaveh, ya kan, mereka ngomongnya Adonai. Makanya pada ayat itu dikatakan jangan menyebut nama Yod-Veh-Vaveh. Enggak ke sana, jangan lari dulu ke sana. Artinya Yod-Veh-Vaveh apa? Sekarang kita bandingin sama Allah. Artinya Yod-Veh-Vaveh apa? Orang Yahudi bilang itu tertulis tapi tak terucap. Iya, artinya apa? Ada artinya. Yahudi tahu artinya. Musa, Elia, Daniel, ya kan? Semua nabi-nabi Ibrani. Makanya ini yang mau kita bahas, gitu loh. Iya. Kitab Artinya apa Yod-Veh-Vaveh? kitab Arab itu yang Al-Quran. Apakah satu sumber itu yang sedang saya permasalahkan? Enggak, orang Yesus aja kitabnya Aramaik kok. Beda sama Musa, beda sama Muhammad. Oke, Kitabnya Aramaik. Yesus itu Aramaik. Oke, anggap ini Anda benar. Satu lagi. Supaya Aduh, jangan satu lagi, itu artinya apa? Yod-Veh-Vaveh, kita kan lagi bahas nama Allah nih. Artinya apa? Tahu nggak? Nggak tahu gitu. Nanti koreksi silakan kasih tahu. Ehye, Asyer, Ehye. Aduh, itu beda nama. Beda nama. Yod-Veh-Vaveh itu ada di mana-mana. Ehyeh cuma ada di Keluaran 3 nomor 14. Kasih data. Silakan. Betul. Inilah
adalah Kristen. Aduh, aku Gini, adalah Bre. aku. Asar Itu dilihat aja keluaran 3 nomor 14 itu baru ada di sana. Nah, yang dimana dalam LAI-nya diterjemahkan aku adalah aku. Padahal itu nggak pas sama sekali. Yang pas adalah akan menjadi, yang akan menjadi. Itu asar ya. Karena itu adalah past participle. Dia past participle, bukan present tense. Sekarang begini Bang. Itu Abang itu jangan gini loh. Kamu terjemahin bahasa Malaysia leterlek, bingung kamu. Enggak, itu dari Yahudinya kok. Enggak gini loh. Kamu kan nonton Dikiranya gua lagi yang nerjemahin, enggak lah. Yahudinya kita ngambil langsung dari Yahudinya, ahli kitab. Kita ngambil dari ahli kitab. Yahudinya ngomong kayak begitu. Will be that will be, bukan aku adalah aku gitu. Kalau pengen ayam ya Anoki, Aser Anoki. Nah, itu baru aku adalah aku gitu loh. Nah, sekarang itu Sekarang kita Yotvevafe. Yotvevafe artinya, my bre, itu ada di Penine Halaha 15 bab 6 nomor 4. Di sana dijelaskan Yotvevafe mempunyai arti telah ada, sedang ada, dan selalu akan ada. Artinya begitu. Dia adalah sebuah abreviasi dari Vehava Hove Veye. Tampilin. Oke. Dia tampilin ya. Nah, ini gue kasih ketik. Jangan terguncang Samuel gitu. Apakah Rita Wahyu tahu yang seperti ini? Gak mungkin dia tahu. Rita Wahyu mau belajar dari Kores. Hebat. Rita Wahyu belajar dari Kores gitu supaya dia tidak supaya dia bisa total dalam mempelajari Yahudinya seperti Kores Kris. Jadi tahu kalau di dalam Yahudi itu ada Yauhid yang artinya yang dalam bahasa mereka artinya padahal Rita Wahyu menua di Israel, ente menua di Depok. Menua di Depok. Ya nggak apa-apa kalau misalnya mau dialog Rita Wahyu silahkan, mari Kores Kris akan terbuka. Kita adu-adu aja gitu. Apakah Yahudi menuhankan Ruach HaKodes atau tidak? Nah, kayak gitu. Kita main data aja. Tentang Allah Elohim. Itu pelajaran. Bentar. Gojek gua datang bentar. Lanjut dulu sama yang lain. Oke. Masih santri. Saya mau tanya. Nanti gua kasih. Bentar. Gua ngambil Gojek. Masih santri orang apa? Jawa apa Sunda? Aduh, sebentar. Aduh, saya Bang kok santri. Halo. Bang Orang santri. Islam. Gitu. Aduh, nge-lag ya. Nge-lag nih. Bang Naja. Jawa apa Di isi? sini baik-baik saja. Ya, siap. Jawa apa Sunda? Jawa. Oke. Jawa. Saya mau artinya Gusti Allah apa? Artinya Gusti Allah. Ya. Gusti itu kalau dalam bahasa Arabnya Rabbun. Bahasa Jawa. Allah adalah ismun. Tunggu dulu, saya jawab dulu. Belum selesai sudah diketawai. Gusti itu kalau dalam bahasa Arab lafalnya itu Rabbun. Kalau Allah itu adalah ismun fidzat. Paham? Berarti Gusti itu adalah Jawa. Yang arti Indonesianya itu atau sinonimnya ya. Sinonimnya Gusti Bendoroku. Bahasa Allah Indonesia. adalah nama. Gimana? Saya tanya, Lah iya. saya tanya kan Gusti kan bahasa Jawa, bahasa Indonesianya Gusti apa? Bahasa Indonesia Gusti. Gusti itu bisa bermakna panutan. Tuan. Nah, jadi Allah itu Tuhan apa Tuhan? Tuhan. Kenapa? Jadi Tuhan Allah. Jadi orang Jawa nggak kenal Terus Tuhan. yang dipermasalahkan, Lah, orang Jawa berarti kenalnya Tuhan Allah, bukan Tuhan Allah. kok bisa? Itu kan hanya penyebutan, Mas, artinya. Tapi maksudnya itu kan Tuhan.
Nah, ini yang mau saya Kalau bahas. kita mau membahas hanya istilah ya, sebenarnya yang dibahas antum ya, yang dibahas jenengan dari tadi itu kan hanya istilah toh. Istilah yang seakan-akan maknanya itu tidak pas menurut antum secara bahasa, secara lugah tidak pas, padahal maksudnya sama. Sampean kalau dalam bahasa Arab ya, sayyid itu apa artinya? Ayo coba saya tanya, sayyid itu apa artinya? Nggak tahu saya. Mau tanya saya. Nggak tahu. Nah itu, begitulah dalam bahasa. Sayyid itu kita ya, kita mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu mengatakan Sayyiduna, panutan kita. Tapi Sayyid yang hakiki itu adalah Allah. Makanya Rasulullah pernah bersabda, La tusayyiduni, janganlah kamu terlalu mensayyidkan saya, terlalu menjadikan saya panutan, maksudnya terlalu memuji saya, kama tusayyidu an-nasoro alaikum alaman qablakum. Jangan kamu terlalu memuji saya sebagaimana orang Nasrani memuji Yesus sampai menuhankan. Nggak, Itu sekarang lafaz begini. sayyid. Sehingga sayyid ini, ini luasnya bahasa Arab seperti itu. Nah, luasnya bahasa Arab seperti itu. Jadi jenengan ketika membahas lafaz Allah saja, kalau kita mau dengan referensi asli Islam, maka sampean pertama harus menguasai bahasa Arab. Kalau Anda tidak menguasai bahasa Arab, selamanya Anda tidak akan pernah paham Al-Quran. Mantap, saya setuju. Mantap. Mantap. Begitu juga kalian pelajari iman Kristen dari bahasa aslinya, jangan asal nyap-nyap pakai terjemahan. Ngakunya umat hafalan yang nggak ngakuin terjemahan, tapi terjemahan dipakai. Tapi nyatanya ya, kenyataannya para pendeta beberapa kali berdiskusi dengan para ulama kita. Ya, saya punya kitab ini asli perdebatan antara para ulama dengan para pendeta. Ternyata memahami kitab orang-orang Yesus itu tidak sesulit kita memahami Al-Quran. Apa yang dipahami oleh para ulama, kalau hanya kitab Yesus, itu tidak tinggi seperti bahasa Al-Quran. Sedangkan kalau kita memahami Al-Quran, kita harus tahu ilmu balaghah, kita harus tahu yang namanya majaz, dan lain sebagainya. Dan itu tidak ada untuk memahami kitab Yesus, tidak ada seperti itu. Ternyata setelah saya memahami beberapa kitab perjanjian baru, contohnya ya perjanjian baru, apa yang saya pahami dengan mereka pahami itu sama saja ya seperti itu. Beda kalau Al-Quran. Al-Quran ada yang istilahnya ayat muhkamat, mutasyabihat, dan lain sebagainya. Begini, ketika Yesus berkata, aku adalah utusan. Ya kan? Terus Pak Adrian, rokoknya kalau bisa jangan kelihatan ya, Pak, waktu lagi nyedotnya. Cep, cakep. Ini dari kekristenan atau muslim kah? Kristen. Oh, siap. Kalau begitu selamat bergabung dalam diskusi. Silakan kalau mau masuk izin aja ya. Aku Nah, jadi lagi begini. kesempatan juga ini soalnya. Lanjut. Siap. Nah, jadi begini, saya berharap ucapan Anda benar. Saya berharap Anda juga membaca Alkitab, menafsirkan Alkitab, nggak sembarangan lagi. Ya kan? Nggak sembarangan lagi. ya coba contohkan satu. Contohnya satu ya. Coba contohkan satu. Ketika Yesus berkata, ya kan, biarlah orang mati menguburkan orang matinya. Ayo, apa nggak bingung loh? Orang mati ngubur orang mati, gitu kan? Nah itu ada. Ya, terus gimana maksudnya itu? Nah itu ada ceritanya bahwa orang Yahudi itu mengadakan penguburan itu ada 2 kali. Mengubur orang Ya, itu yuk bahasa Yunaninya gimana itu bahasa Yunaninya? Mengubur orang mati.